Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan statistika. Apa itu diantaranya? Yaitu dengan rata, median, nilai tengah, modus, nilai yang paling sering muncul. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung coba masuk saja ya soal-soalnya. Oke, ini soal pertama di materi statistika. Ada sebuah diagram batang. Jika di kelas 7 kita berkaitan dengan bagaimana cara membaca diagram ya, diagram batang, lingkaran dan seterusnya. Di kelas 8 kita sudah mulai masuk pada pemusatan data, diantaranya min, median, dan modus. Nah, pada soal ini dikatakan ada nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Median dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah, untuk menjawab soal ini kita pertama harus membaca atau menafsirkan diagramnya terlebih dahulu ya. Di sini dikatakan bahwa yang nilainya 4 itu ada 3 siswa ya. Nah, kemudian yang nilainya 5 ada 6 siswa, yang nilainya 6 itu ada 9 siswa, ada 9 siswa, ada 9 siswa ya, kemudian yang nilainya 7 ada 8 siswa, yang nilainya 8 ada 7 siswa, dan yang nilainya 9 ada 5 siswa, serta yang nilai 10 ada 2 siswa. Bagaimana cara menjawab soal ini apabila ditanyakan median? Pertama, kita cukup menjumlahkan frekuensinya aja ya. Kita lihat situ yang nilainya 4, itu ada 3 siswa ya, 3 siswa. Kemudian yang nilainya 5 itu ada 6 siswa, kemudian yang nilainya 6 itu ada 9 siswa ya, kemudian yang nilainya 7 itu ada 8 siswa, kemudian yang nilainya 8 ada 7 siswa, dan yang nilainya 9 ada 5 siswa, serta yang nilainya 10 itu terdapat 2 siswa. Nah, yang bagian bawah, yang bagian atas itu nilai siswanya, yang bagian bawah banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, pertama kita harus menjumlahkan dulu ada berapa siswa dalam kelas 8A ini ya. Oke, jumlahkan 3 ditambah 6 itu 9, 9 ditambah 9 itu 18, 18 tambah 8 26, 26 tambah 7 itu 33, 33 tambah 5 38, 38 tambah 2 40 ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah median atau nilai tengah di dalam data tersebut, maka kalau tengah-tengah cukup dibagi 2 ya, berarti 40 dibagi 2. Nah, dapatlah 20. Artinya nilai tengah pada nilai ulangan matematika siswa kelas 8A itu terdapat di frekuensi yang ke-20 ya, nanti akan didapatkan nilai tengahnya ya. Oke, dimana letak frekuensi ke-20 sehingga kita dapatkan nilai tengah dari ulangan matematika siswa kelas 8A tersebut? Nah, pertama kita jumlahkan ulang lagi ya. 3 tambah 6 itu 9, 9 tambah 9 itu 18. Nah, di sini 18 nih. Oke, berarti untuk mencapai jumlah 20 itu plus 2 kan? Plus 2-nya itu terdapat di data ini. Sehingga nilai median pada soal ini adalah 7 ya. Seperti itu kurang lebih cara menjawabnya ya. Boleh juga cara menjawabnya dengan menjabarkan
nilai-nilainya sebanyak frekuensinya boleh, tapi nanti jatuhnya malah jadi lebih panjang ya, boleh juga seperti itu ya. Oke, kita next ya. Nah, data berat badan dalam kilogram kelompok balita di Posyandu Kasih Bunda sebagai berikut. Nah, sini yang ditanyakan adalah modusnya. Dalam soal statistika itu bisa dibilang susah gampang ya. Kenapa susah gampang? Dibutuhkan ketelitian. Seperti soal ini, kalau kita tidak teliti atau salah menghitung jumlah atau banyaknya frekuensi, berakibatnya salah menjawabnya. Padahal terbilang soal ini mudah ya. Pada itu kita benar-benar cek dengan teliti dan benar. Nah, coba kita lihat ya. Di sini langsung kita ke opsinya saja ya. Kita cek apakah modus data di atas 16. Kita cek nih. 16 ada berapa banyak frekuensinya? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. 6 ada 7 ya. Ada 7. Nah, terus kita cek lagi yang 18. 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Cek yang 19. 1 2 3 4 5. Ada 5 juga sama. Kita cek yang 20. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Nah, di sini terlihat sudah jelas ya bahwa modus dalam soal ini adalah yang A ya, 16 ya. Karena modus itu merupakan nilai yang paling banyak munculnya. Oke, kita next. Nah, ketahui data nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa sebagai berikut. Nah, ini deretan angka-angkanya ya. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah, nah, berarti ini kita mesti urutkan dulu kali ya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita cek dulu yang paling kecil angkanya berapa nih, 4. Nah, berarti kita cek 4 nya ada berapa banyak. 1 2 3 4 ya. Jadi 4 ya. Kemudian nilai 5 ada berapa nih? 1 2 3 4. Nilai 5 juga ada 4. 1 2 3 4 ya. Kemudian nilai 6 ada berapa? 1 2 3 ya. Ada 3 ya. Berarti 1 2 3. Kemudian nilai 7. 1 2 ada 2 ya. 1 2. Oke, nilai 8 ada 1 ya. Ya, 9 ada 1. Nah, sudah kita urutkan. Nah, dan kita cek nih ada berapa banyak data nih. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ada 15. Berarti karena rumus Mian itu atau rata-rata itu adalah jumlah data per banyaknya data. Nah, otomatis banyaknya data ini ada 15 ya. Jumlah data maksudnya apa? Berarti ini kita harus jumlahkan ya semuanya. Kita harus jumlahkan semua. Jumlahkan semua sehingga nanti hasilnya berapa. Ya,
4 tambah 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 ini 16 ya, terus ini hasilnya 20. Oke, terus ini hasilnya 18 ya, ini hasilnya 14. Nah, kita jumlahkan dulu ini ke sini 36 ya, 36 ditambah 18 itu 54 ya, 54 itu ditambah 14 tambah 14 itu 68, 68 ditambah 8 itu 76, 76 itu ditambah 9 85 ya. Nah, berarti 85 per 15. Nah, coba kita bagi 45 dibagi 15, 5,67 ya. Nah, kita dapat hasilnya atau meannya rata-ratanya itu 5,67. tapi ini bukan jawabannya ya, kita cek lagi pertanyaannya itu apa. Ditanyakan adalah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata, berarti harus di atas nilai ini. Nah, yang ada di atas nilai 5,67 berarti adalah deretan angka ini ya, deretan angka ini ya. Nah, ada berapa banyak tuh? 1 2 3 4 5 6 dan 7 ya. Nah, berarti banyaknya siswa yang nilainya di atas rata-rata itu ada sebanyak 7 siswa. Seperti itu ya. Sekali lagi diingatkan, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya. Kuartil bawah dari data sekian adalah, nah, ini bicaranya tentang kuartil, berarti datanya kita urutkan dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mana nilai yang paling kecil? Oh, 3 nih, 3 ya. Kemudian ada 4, 4-nya cuma 1 ya, ada 4. Kemudian ada 5, 5-nya ada 1 ya. Kemudian ada 6, 6-nya ada 2, 6-nya ada 2. Kemudian 7-nya ada 1 ya, 7-nya ada 1. Kemudian 9-nya ada 2 ya, 9-nya ada 2. 2 nih 9-nya. Kemudian terakhir itu di 11, 12, 13. Nah, bagaimana cara kita menentukan kuartil bawah atau kuartil 1 ya? Ada kuartil 1, ada kuartil 2, ini sama aja dengan median. Ada juga kuartil 3 ya. Untuk menentukan kuartil 1, artinya kita harus terlebih dahulu mendapatkan kuartil 2-nya atau nilai tengahnya ya, atau mediannya. Untuk mendapatkan median kita hitung dulu nih, banyak data ada berapa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, karena datanya kecil, biasanya mediannya tepat berada di tengah-tengah data tersebut ya. Berarti mediannya terletak di mana ya? Nah, di 7 ya. Nah, mediannya atau kuartil 2-nya ya. Kuartil 2-nya karena membagi sama rata baik kiri dan kanan ya. Kiri sebanyak 5 data, kanan sebanyak 5 data. Sudah kita dapatkan kuartil 2-nya, lalu bagaimana cara mendapatkan kuartil 1-nya? Nah, ini tekniknya ya. Biasanya sih seperti ini. Sama, kalian berikan garis panjang dulu ya, garis panjang. Nah, ini menandakan bahwa kuartil 2-nya terletak di 7. Nah, untuk mendapatkan kuartil 1-nya, di sebelah kiri 3-nya kalian juga garis panjang ya.
dan pelan-pelan kalian buat langkah ya, supaya bisa menentukan tengah-tengahnya di mana. Andai di sini jalan sekali yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan juga jalannya sekali ya. Jalan sekali, maka jalan sekali. Jalan sekali, maka jalan sekali. Nah, mereka bertemu di sini kan. Nah, berarti ini sebagai kuartil satunya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Berarti kuartil bawah dari soal ini adalah 5. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah ya. Kita next ya. Oke. Tabel berikut menunjukkan lama tidur di waktu malam beberapa siswa kelas 8. Dari tabel di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Apakah mediannya 6? Apakah kuartil satunya 5? Apakah kuartil 3-nya 7,5? Nah, berarti dalam soal ini kita harus mencek satu persatu apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Kita cek dulu ya, apakah mediannya 6. Nah, sama seperti tadi ya, cara mengecek median bisa kalian menjabarkan ke angkanya satu persatu, tapi akibatnya akan panjang ya. Bisa juga cara yang di soal sebelumnya ya, kalian jumlahkan saja frekuensinya. Nah, 1 ditambah 2, 3 ya, ditambah 3, 6 ya, tambah 2, 8, tambah 2, 10. Nah, berarti ada 10 data. 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 itu 5 ya. Nah, berarti ada di data kelima. Data kelima di mana tuh? 1 tambah 2 kan 3 nih, 3 tambah 3 6. Nah, berarti frekuensi 5 ini ada di data, karena berarti tepat ini ya. Kuartil satunya 5. Nah, untuk menentukan kuartil 1 berarti kita harus urutkan dulu datanya ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. 4-nya ada 1 nih, oke. 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, oke. 7-nya ada 2, oke. Kemudian 8-nya ada 2, oke. Kita tentukan dulu median di mana, karena datanya genap berarti kemungkinan mediannya itu ada di tengah-tengah di antara dua data ya. Manakah itu? Nah, coba kita cek. Nah, di sini nih berarti ya mediannya ya, karena membagi data sama besar ya, sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan ada 5 data, maka mediannya atau kuartil 2 nya itu terletak di antara nilai 6 dan 6. Nah, bagaimana menentukan kuartil satunya? Sama seperti tadi ya, kita kasih garis sebelah kiri 4 ya, ini jalan selangkah, maka ini jalan selangkah juga, ini jalan selangkah, maka ini jalan selangkah juga, ini jalan selangkah. Berarti mereka bertemu di sini kan. Nah, berarti ini sebagai kuartil satunya ya. Nah, berarti kuartil satunya benar nih. Nah, apakah 1, 2, 3 benar? Berarti kita cek kuartil 3-nya. Sama seperti cara mencari kuartil 1, yaitu dengan kuartil 3-nya atau sebelah kanan 8-nya ini kita kasih garis dulu ya. Nah, ini jalan sekali, maka jalan sekali, jalan sekali, maka jalan sekali, jalan sekali, maka jalan sekali. Maka dia bertemu di sini. Nah, berarti kuartil 3 pada data ini adalah 7, bukan 7,5. Artinya pernyataan yang ketiga itu salah. Yang benar hanya pernyataan 1 dan 2, yaitu yang A ya. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah ya. Oke, next ya. Nah, oke,
Oke, kita cek di sini. Diagram berikut menunjukkan nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS beberapa siswa kelas 8. Nah, ini cara bacanya begini ya. Ini artinya yang mendapatkan nilai 5 itu ada sebanyak 2 orang ya. Yang mendapatkan nilai 6 itu ada sebanyak 4 orang, nilai 7 2 orang, nilai 8 1 orang ya. Di sini dikatakan menentukan nilai min, median, dan modusnya ya. Min itu rata-rata, berarti kita cukup menjumlahkan semua datanya ya, dibagi banyaknya data tersebut. Oke, bagaimana caranya untuk mencari min atau rata-rata median ya? Ini cukup kalikan aja nih. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 10 ya. 6 kali 4 24 ya. Nah, tambah 7 kali 2 14 ya. Ditambah 8 kali 1 8 ya. Banyaknya data. Banyaknya data gimana cara menentukannya? Dari sini, dari yang bulatan-bulatan itu. 2 ditambah 4 itu 6 ya. 6 ditambah 2 itu 8 ya. 8 ditambah 1 itu 9, berarti per 9. Oke. Berarti mediannya adalah 10 tambah 2 4 itu 34 ya. 34 ditambah 14 itu 48. Kemudian 48 ditambah 8 itu 56 dibagi 9. 6 dibagi 9 itu 6,22 ya. 0,22. Nah, dapat kita minnya atau rata-ratanya. Berarti di sini nilai minnya itu 6,22 ya. Lalu gimana cara menentukan mediannya? Median sama seperti tadi sebenarnya ya, boleh diurutkan atau dijabarkan, boleh juga dicek frekuensinya saja, karena frekuensinya itu ada 9 ya, ada 9, maka pasti letak mediannya tepat berada di tengah-tengah data ya. 9 dibagi 2 kan 4 ya, berarti ada di data kelima ya, atau frekuensi kelima ya, berarti ada di 6 nih ya, karena 2 ke sini kan bisa dapat 5 nih ya. 2 ke frekuensinya 5 kan 2, frekuensinya 6 kan 4. Nah, berarti supaya mendapatkan 5 nya itu nanti jatuhnya di sini, dinilai ke 6 ya. Berarti mediannya adalah 6. Nah, kalau modus atau nilai yang paling sering muncul sudah kelihatan jelas ya, kalau berdasarkan diagramnya yang paling banyak yang 6 ya. Udah deh, tinggal kita jumlahkan ya. 6 tambah 6 tambah 6 18 ya, berarti 18,22 yang D. Oke, cukup mudah ya. Kita next ya. Oke, suatu kelas terdiri atas 30 siswa baru saja mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 90, dan 2 siswa mendapat nilai 100, berapakah rata-rata nilai kelas pada tes tulis ini? Berarti ini bicara tentang rata-rata gabungan ya. Oke, caranya gampang, tinggal kita kalikan saja semua lalu kita jumlahkan. Berarti yang mendapatkan nilai 80 80 itu ada 20 siswa ya, ditambah yang mendapatkan nilai 90 itu ada 8 siswa ya, kemudian yang mendapatkan nilai 100 itu ada 2
2 siswa ya. Nah, karena jumlah siswanya tersebut ada 30, berarti bagi 30 ya. Tinggal kita kalikan nih, lalu kita tambahkan. Ini hasilnya 1600 ya, ini hasilnya 720, kemudian ini hasilnya 200. Kita jumlahkan tuh, 1600 ditambah 720 ditambah 200, 2520 ya, per 30 dibagi 30, 84. Inilah rata-rata gabungan pada kelas tersebut ya, itu 84. Oke, next. Diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut. Sudah terurut nih ya. Median dari data tersebut adalah 19. Berapakah nilai X? Oh, mediannya 19. Coba kita tulis ulang dulu ya, biar lebih mudah. 14, ada 16, ada 18, ada X min 3, ada 20, 22, ada X plus 2. Nah, dikatakan di sini median atau nilai tengahnya 19. Sementara dari soal yang sudah datanya sudah diurutkan, belum muncul angka 19. Sementara dikatakan mediannya adalah 19. Artinya median kan nilai tengah ya, letakkan di tengah-tengah data. Tengah-tengah data berarti kan yang ini nih. Nah, berarti ini hasilnya harus 19. Berapa dikurang 3 yang hasilnya 19? X min 3 hasilnya 19. Itu ya, karena nilai tengahnya ada di nilai 19 ya. Artinya X sama dengan 19, karena ini pindah ruas sebelah kanan ya, ditambah 3. X sama dengan 22. Artinya nilai X tersebut adalah 22. Yang D. Cukup mudah ya, soal-soal statistika yang diantaranya ada min, median, modus, serta kuartil. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika nanti dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal atau saran yang ingin dibahas, bisa dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.